wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini Mbak dan Mas, saya sudah menjadwalkan sesi konseling dengan saya kemarin ya. Iya. Baik, apakah sebelumnya Mbak dan Mas di sini itu pernah melakukan sesi konseling kelompok seperti ini? Belum. Oke, sebelum kita mulai mungkin kita bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ibu Febriana Santoso, biasa dipanggil Febri. Mungkin kita bisa lebih santai ngobrolnya, kalian bisa manggilnya apa aja. Karena saya sudah memperkenalkan diri, jadi kalian boleh memperkenalkan diri. Bisa dimulai dari bagian sebelah sini. Baik, nama saya Maria Muhammad, saya dari BPN Primar, jurusan Teknik Sipil. Nama saya Rahman Dianita dari SMA ini. Saya Yuva dari Ekonomi Islam Sosial. Mungkin kita bisa mulai aja ya ngobrolnya ya. Baik, karena kalian sudah memperkenalkan diri, mungkin alangkah baiknya kita berdoa sebelum memulai sesi konseling pada siang hari ini. Berdoa sesuai dengan kamu masing-masing. Doa dimulai. Doa tidak saya batasi. Baik, karena kita sudah berdoa dan juga memperkenalkan diri, di sini saya ingin kalian mengetahui terlebih dahulu tentang asas-asas yang akan kita gunakan di sesi konseling kita pada hari ini. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi kalian tidak perlu khawatir akan cerita ini akan kemana-mana. Jadi kalian semua berkomitmen dan sepakat untuk tidak menceritakannya kemana-mana. Yang kedua ada asas keterbukaan. Jadi kalian bebas bercerita tanpa takut untuk dihakimi pada sesi forum di sini. Lalu kita menyepakati waktu yang akan kita gunakan ini selama 30-40 menit ke depan. Apakah semuanya berkenan? Baik. Lalu di sini saya juga akan menjelaskan tujuan dari konseling kelompok kita pada hari ini adalah kita dapat menyelesaikan satu masalah dari topik yang akan kita angkat. Jadi kalian semua nanti dapat memilih satu masalah yang akan kita bahas lebih lanjut. Tapi kalian tidak perlu khawatir, kita bisa menjadwalkan sesi selanjutnya apabila Bapak atau Mas nantinya yang belum waktunya untuk bercerita. Baik. Apakah posisi duduknya sudah nyaman? Baik. Apakah semuanya sudah siap? Baik. Sebelum kita memulai sesi konseling kita, kalian boleh menyepakati masalah siapa yang akan diangkat? Masalah apakah dari mana Mas Billy setuju? Baik, jika sudah siap, boleh menceritakan permasalahannya. Oke, jadi awalnya itu saya punya teman dan saya itu berteman 4 orang, tapi di awal aku bertemannya sama aku 2 orang, kak saya. Jadi awalnya kak saya jadi awal itu aku punya teman circle lain itu 4 orang. Nah, tapi awal banget aku kenal cuma sama 1 orang, namanya itu Nadar. Jadi aku sama Nadar itu kenal sebelum kita MPLS. Jadi udah kenal karena dia rumahnya dekat sama rumahku. Jadi pulang pergi sekolah itu bareng. Jadi dari situ punya kenal. Terus dari situ ada kenal lagi namanya Yusi. Kenal Yusi karena Yusi itu temannya si Fajar, teman sekolah SMP. Terus yang terakhir ada namanya Najwa. Aku kenal Najwa karena aku ikut organisasi pramuka di sekolah. Jadi si Najwa itu juga ikut, jadi kita kenal di situ. Terus akhirnya dari awal kita kenal berteman itu kita sering kemana bareng, mencari tugas bareng, ngopi bareng, nongkrong bareng, pokoknya sering keluar bareng. Tapi kita itu nggak pernah yang namanya pulang malam bareng. Dan sampai akhirnya kita mutusin buat
keluar bareng malam itu kita ke Batu berangkat sekarang itu jam 3 jam 4-an kita berangkat ke Batu dan setelah sampai Batu kita itu udah mengunjungi beberapa tempat lah di sana dan setelah itu malam sekitar setengah 8 dan 8-an kita langsung buat makan cari makan akhirnya kita cari makan di sekitar alun-alun Batu di sana terus setelah kita udah sampai tempat makannya kita nggak tahu kita berdua aku Fajar sampai di sini nggak tahu kalau uangnya Najwa ini udah berkata udah kayak kurang gitu lah kalau buat makan sebenarnya tapi dia nggak bilang jadi akhirnya si Fajar namain buat bisa Najwa itu makan jadi udah dari situ kita pulang si Fajar itu sebenarnya mau nagih uangnya tapi dia mikirnya kayak ya udah sih nggak apa-apa ntar aja belum banget terus dari si Najwanya juga nggak ada inisiatif buat kayak balikin uang si Fajar terus sampai lama akhirnya pertemanan kita mulai bergerak sama si Najwa tapi kita berdua tetap temenan si Najwanya ini udah mulai kayak jauh dari kita nggak tahu emang karena dia suka karena menyebabkan Fajar dan membayar atau gimana nggak tahu terus pokoknya dari situ tuh udah mulai redam terus dari situ Fajar mau nagih karena dia merasa butuh kan terus si Najwa itu masih ngomong kayak ya udah ntar aja aku masih belum ada gitu sehingga si Fajar ya udah nggak apa-apa tapi jangan lupa bayar ya gitu terus tapi dari si Najwa juga nggak ada inisiatif buat bayar akhirnya nggak lupa spesifiknya di mana pokoknya akhirnya si Najwa ini bayar setelah si Najwa bayar sebenarnya nggak mau cut off cuma gara-gara masalah duit kan kayak itu masalahnya sebenarnya kecil tapi kayak saya aja kalau dari nggak berteman gara-gara itu jadi kita mutusin buat ngobrol berempat buat ngomong kalau misalkan emang ada apa-apa itu sebenarnya kita ngomong aja nggak apa-apa nggak usah menghindar nggak apa-apa ketemu solusinya bareng-bareng kita ngomong gitu terus habis dari situ kita teman lagi lah setelah kita teman lagi terus beberapa kali pertemuan lagi bareng-bareng si Najwa itu ngelakuin hal kayak gitu lagi tapi sekarang beda pinjamnya bukan kepada lagi tapi ke UC setelah pinjam ke UC dia udah problemnya sama tetap dia nggak ada inisiatif buat bayar terus si UC-nya juga mau lagi ngasihkan terus akhirnya dari situ si Najwa juga nggak menjauh dari kita padahal kita kan nggak ada salah apa-apa sama dia kayak gampangnya kan sebenarnya dia yang masih punya utang ke kita ke UC mungkin dia dari situ ya itu nggak mau ketemu kita lagi karena mungkin masalahnya itu terus nggak lama dari situ kayak kita itu mikir dia ini kenapa maksudnya di awal kan kita udah sempat ngobrol bareng gimana caranya biar kita nggak begini lagi tapi sama dia nggak mungkin ya atau mungkin dia lupa akhirnya aku misi sama si Fajar ini agak udah nggak gimana ya udah nggak respect sama si Najwa karena ya itu dia gampang kita sebenarnya kalau dibilang nominalnya itu nggak banyak tapi kan kalau kita masih sekolah kalau aku masih sekolah itu jadi uangnya itu masih banyak gitu loh kan kita juga dapatnya dari orang tua jadi kalau misalkan kita dulu juga uang saku segitu kalau kita kan dipinjam ya kita nggak ada lagi gitu loh jadi mungkin itu sih yang bikin kita agak gimana gitu sering kesini terus dia juga balikin fakta gitu loh kayak kita balikin fakta yang sebenarnya kayak gimana dia cerita ke orang lain sebenarnya gini gitu kan orang lain juga mungkin aneh ya sebenarnya lihat kita sering berempat terus akhirnya tiba-tiba si Najwa itu sendiri terus akhirnya kayak yang lain mungkin nanyain gitu kenapa kok gak sama yang itu lagi dan si Najwa ini ceritanya itu putar balikin fakta gitu kayak seakan-akan kita bertiga yang salah padahal ya kita nggak ada apa-apa sih cuma gara-gara utang kita gara-gara Najwa bayar pokoknya dari situ udah nggak lama dari itu si Najwa bayar tapi setelah dia bayar dia udah nggak teman lagi
circle kita yang kayak seakan-akan kita itu yang jahat dengan dia. Jadi semenjak dari itu kita udah gak kenal lagi sama si Najwa, kita kata si Najwa dan si Najwa juga jadi sebenarnya nggak bisa. Lain dari cerita yang Mbak Rama ceritakan tadi. Tadi kan Mbak Rama juga menceritakan bahwa kalian kan menjadi dendam. Nah, dari teman-temannya Mbak Rama, terutama Mbak Rama, apakah pernah ada inisiatif untuk menanyakan kayak kenapa kok tiba-tiba itu jadi dendam? Karena kan tadi kan dijelaskan kan belum tahu ya teman-temannya karena apa. Sempat nanyain kenapa sih kok biasanya diajak main kok jarang mau gitu. Terus dia ngomongnya sih ya emang nggak boleh keluar sama orang tuanya, nggak boleh apa sama, paling dia sekedar lah ngomongnya ke kita. Tapi anehnya dia itu nggak mau keluar sama kita, tapi keluar sama temen yang lain. Kayak diajak keluar kita nggak mau, tapi sama temen yang lain bisa gitu. Jadi kita tuh kayak ya udah dari kamu ya nggak mau teman sama kita. Kita udah berusaha buat biar kita jarang keluar lagi, tapi kamu yang nggak mau. Jadi dari kalian menikah itu juga sempat untuk menanyakan ya. Nanti juga berusaha, tapi dianya masih menghindari kalian gitu ya. Nah kalian Mbak Rama tadi juga menyinggung tentang solusi ini. Kan tadi kan Mbak Rama dan temannya sudah ngobrol bareng. Nah itu kan mau menentukan solusinya. Nah kira-kira itu solusinya apa, boleh diceritakan lebih spesifik? Dari situ kan kita udah ngobrol apa gitu kita kira-kira apa yang kita lebih kayak gini. Ternyata ya itu ada masalah internal keluarga yang mungkin nggak bisa diceritain spesifik. Terus ada juga masalah keuangan juga, jadi nggak bisa main itu dalam satu waktu itu mungkin main kemana karena mungkin yang kurang, tapi di situ nggak ada apa, nggak ngobrol gitu. Kita sebagai temennya itu nggak tahu keadaan dia itu gimana. Jadi dari kita ngobrol kali itu hasilnya kita mau dia itu lebih open lagi ke kita. Dia ngomong sebenarnya dia itu nggak mau main, dia itu kenapa, jujur aja, nggak usah bohong. Kalau emang lagi nggak ada uang ya nggak apa-apa, kita nggak main. Waktu itu mungkin besok kita main kalau dia itu. Jadi solusinya biar bisa terbuka sama lain. Jadi dari obrolan kalian tadi juga sudah menemukan solusi, yaitu agar lebih terbuka aja di pertemanannya kalian. Kalau dari Mbak dan Mas yang kita bisa mendengarkan, menurut kalian tanggapan kalian apa nih buat ceritanya Mbak Rahma? Mungkin kalian boleh menanggapi, entah itu pertanyaan, pernyataan juga boleh. Mungkin kalau dari aku benar yang katakan tadi solusinya lebih terbuka lagi untuk ngomong, karena kalau emang dianggap ketemu itu ya pasti cerita, nggak usah malu satu sama lain. Terus ya intinya sensitif aja, komunikasi penting. Kalau mungkin dari saya itu kalau mau menemukan solusi, menurut saya ini ya, kalau misalkan mau benar mau main momen ini, itu kan bisa ditanyakan dulu dengan kayak katanya Pak Ahmad tadi, kayak ditanyakan punya uang nggak misalkan, atau lebih terbuka satu sama lain, karena kan kita sama-sama berteman dan pasti harus ada rasa saling percaya. Jadi kalau main mungkin lain kali bisa ditanyakan ya, kamu ada uang apa enggak, kalau misalkan nggak ada bisa next time, atau mungkin mainlah ke rumahnya si Najwanya atau teman siapa yang mungkin aku perlukan untuk mengeluarkan uang. Baik, tadi kan teman-temannya sudah menanggapi. Menurut Mbak Rahma, dengan tanggapan teman-teman, Mungkin itu semua sudah kita lakukan dan berkenan kita, tapi mungkin yang ingin saya tanyakan, apakah mungkin salah ya kita mengangkat dia dengan alasan yang sudah saya jelaskan? Kalau menurut saya pribadi itu
nggak salah ya, karena setiap orang itu kan punya cara bertemannya masing-masing. Kayak kita pun kalau mau bertemu kan juga ingin jadi orang yang gimana, yang sifatnya gimana. Jadi menurut saya itu wajar sih, dan itu juga nggak salah. Mungkin kalau dari saya nggak usah di cut off dulu, tapi kita menanyakan kalau emang dia yang nggak serap berhubungan sama kita, biar dia saya dari kita. Kalau dia masih ingin berhubungan sama kita ya kita buatkan. Jadi dari jawaban Mbak dan Mas tadi saling bertolak belakang ya. Jadi kayak yang satunya nggak apa-apa dikata karena itu kan sebagai teman kita kan juga punya caranya masing-masing untuk berteman. Kalau dari Mbak Anwar sendiri tadi tidak perlu di cut off, tapi dibiarkan saja. Jadi kayak kalau memang dia mau pergi ya biarkan dia pergi. Kalau dia masih mau berteman ya kita masih berteman gitu ya. Baik, dari Mbak Rahman kita kembali lagi ke cerita yang tadi. Nah dari permasalahan tersebut, itu apakah ada faktor-faktor yang lain yang menyebabkan hal tersebut? Itu kayak selain dari masalahnya kalian tadi, apakah ada faktor-faktor lain yang menyebabkan kalian itu nggak berteman lagi? Mungkin ada, mungkin karena waktu juga sih, karena si Najwa itu juga punya pacar, jadi kayak waktu berteman itu terbagi gitu, jadi di fokus ke pacarnya, mungkin juga gak ke pacar aja, mungkin dia juga mau fokus belajar atau gimana gitu nggak tahu. Tapi ya mungkin itu faktor juga yang agak susah, kayak yang kita bertiga nggak bisa, si Najwa nggak bisa, terus kayak dia mungkin bisa dan nggak bisa, tapi dari Najwa sendiri juga kayak nggak pernah ada inisiatif untuk ngajak main gitu ya, ngajak main gitu nggak ada, dia itu selalu yang kayak ya udah dia mau main kalau kita yang ngajak, jadi dia itu nggak ada inisiatif kayak iya aku pengen main nggak ada. Dan kayak kita kesannya kita udah ngajakin dia terus, tapi dia nggak ada yang kayak aku excited, nggak ada, lebih banyak dia nggak bisa daripada bisa. Jadi faktor-faktor yang lain selain masalah perpinjaman uang tadi, jadi ada masalah yang lain yaitu mungkin masalah waktu dan juga belajar. Bahkan ini juga tidak ada inisiatif untuk mengajak gitu ya. Baik, dari permasalahan tersebut, apakah ada dampak yang muncul bagi entah itu dari Mbak Rahma sendiri atau dari teman yang lain, apakah ada dampak yang muncul? Yang pasti ada yang biasa. Mungkin kalau dari sosialnya yang sebelumnya kita memang benar-benar dekat berempat, sering chatting, sering telepon, sering kemana-mana, jadi nggak pernah lagi berempat, jadi berbeda aja. Dan mungkin ya kita juga nggak bisa terlalu seopen sebelumnya sama si Najwa, karena ya emang dia udah mulai menjauhkan kita. Jadi kita itu kayak mau care sama si Najwa ini udah nggak bisa lagi gitu loh, karena ya emang dia yang nggak mau lagi buat kita peduli atau gimana, terus dia juga yang jauh, jadi kita mau care ke Najwa itu kayaknya nggak perlu lagi, karena kayak dia merasa kita merasa dia nggak perlu. Jadi mungkin perhatian yang di sini mungkin nggak ada. Baik, jadi dari dampaknya yang muncul terkait dampak sosialnya, yaitu mungkin kalian juga tidak ada lagi saling keterbukaan satu sama lain, dan kayaknya juga dari pertemanan kalian ini jadi tidak peduli satu sama lain gitu ya. Baik, dari permasalahan Mbak Asma tadi, apakah ada perilaku atau sikap dari diri Mbak Rahma untuk Najwa yang mungkin muncul? Mungkin terjadi jadi kakek, mungkin salah satunya kalau misalkan ketemu jadinya nggak salah tempat lagi, terus nggak sering cerita-cerita lagi meskipun itu di luar atau di sosial media, jadi nggak pernah komunikasi lagi. Ya itu mungkin jadi agak nggak peduli ya. Jadi
perilaku yang muncul dari diri Mbak Rahma itu tidak peduli gitu ya. Baik, dari perilaku tersebut apa yang Mbak Rahma lakukan ketika situasi tersebut itu muncul, kayak dalam situasi tersebut? Mungkin awalnya ada canggung terus aku lagi dialog kayak yang biasanya nyapa, biasanya ngobrol, jadinya kayak setelah ketemu agak enggak, bukan agak enggak, emang enggak nyapa terus jadi aneh. Awalnya mungkin aneh, tapi lama-lamaan udah terbiasa sih. Adanya keadaan kayak gitu. Jadi perilaku ketika situasi muncul itu Mbak Rahma canggung pada dia gitu ya, tapi lama-lama jadi terbiasa. Nah, kalau dari teman-teman yang lain, bagaimana tanggapannya Mbak Rahma terkait perilaku sudah muncul tadi? Dari cerita Mbak Rahma tadi, apakah ada tanggapan dari teman-teman terkait yang sudah Mbak Rahma jelaskan tadi? Kalau menurut saya dari apa yang dilakukan Mbak Rahma itu saya tidak bisa menilai benar atau enggak ya, karena kan apa misalnya itu kita tidak bisa menilai seseorang pun hanya dari satu sisi, karena kita nggak tahu perlakuannya si Najwa ke Mbak Rahma itu gimana. Kalau misalkan perlakuannya Najwa ke Mbak Rahma itu Najwanya lebih dulu yang kayak dingin terus kemudian jadi kaget, kalau menjauh dulu itu bisa benar. Tapi kalau mungkin sebenarnya Najwa itu cuma menjauh, tapi kalau misalkan Najwa itu sebenarnya care, cuman malu karena belum bayar utang, dan Mbak Rahmanya dulu yang nggak care atau apa ya, sebenarnya kayak langsung kapok, itu bisa dibilang salah sih. Jadi nggak bisa menilai benar atau salah. Jadi benar apa yang tadi dibilang Yuka tadi, jadi itu kayak tinggal balik aja sih. Kalau dia baik sama kita ya kita bisa baik sama dia, kalau dia jahat sama kita ya udah aja gitu. Kita nggak usah balas, cuma kita tahu sebenarnya dia gitu. Jadi tanggapan dari Mbak Amel dan Mas Yuma tadi bertolak belakang ya sama apa yang disampaikan Mbak Rahma. Menurut Mbak Rahma sendiri, dari pernyataannya teman-teman apakah sudah benar? Saya jadi mungkin atau Saya dari mana, tapi memang saya nggak akan ngomong gitu kalau memang dari Najwa juga kayak gitu. Jadi saya jadi nggak care, jadi kayak nggak peduli sama dia ya, karena emang dia dari awal sudah melakukan itu terlebih dahulu untuk kita. Bukan ke saya sendiri, tapi lebih ke tiga orang tadi, mungkin especially ke saya. Kembali lagi nih Mbak Rahma. Nah, bagaimana sih reaksi orang sekitar yang mungkin tahu kalau Mbak Rahma sudah berteman berempat ya tadi ya? Itu bagaimana reaksi orang-orang sekitar terhadap perilaku Mbak Rahma tadi, tidak peduli? Apakah mereka itu mendukung Mbak Rahma atau malah menyudutkan Mbak Rahma? Sebenarnya mungkin karena mereka nggak tahu atau memang atau orang-orang itu tahu dari cerita siapa, saya nggak tahu. Yang pasti saya sama teman-teman yang bertiga, saya dan Gus itu nggak pernah cerita ke siapa-siapa tentang masalah ini. Tapi mungkin ya mereka tahu sendiri karena emang sikap kita yang udah beda sama Najwa, kayak udah nggak berani lagi. Ya ada respon dari mereka kayak kenapa sih nggak pernah lagi gitu di sini berempat, karena jadi ini nggak jadi lagi gitu. Pasti ada, dan ada juga beberapa yang mungkin udah dengar ceritanya, nggak tahu mungkin dari Najwa sendiri, dan itu nggak tahu Najwa ceritanya kayak gimana. Jadi kayak seakan-akan mereka itu nyalahin saya dan teman-teman yang lain gitu. Itu kayak masa begitu doang, kayak jadi nggak ditemenin gitu. Ada sisi respon, ada yang biasa aja, ada yang mungkin cuma tanya aja kenapa, ada yang emang kayak nggak suka itu cuma gini doang, cuma sepele tapi nggak itu tidak ada beberapa seperti itu. Dari tanggapannya orang sekitar tadi. Nah, kalau dari Mbak Rahma sendiri, responnya gimana terhadap pernyataan-pernyataan mereka itu? Sebenarnya kalau emang ada orang yang langsung ngejudge kayak
pengen jawab yang sebenarnya gimana, tapi males ribet aja sih. Jadi kayak ya udah di sini juga perlu di sini, kayak gak perlu di orang lain. Ini kan apa, ini juga masalah kita berempat, orang lain juga gak ada apa ya, nggak kasih impact juga ke kita nanti gimana, nggak kasih manfaat juga. Jadi nggak perlu di sini orang kayak gitu. Kalau orang yang nanya kenapa mungkin ya cuma dijawab nggak apa-apa, pokoknya nggak menjelasin ke orang lain kenapa ini sih. Baiklah, Mbak dari kita tadi, apakah kedepannya Mbak Rahma akan ada perilaku ini yang ingin diubah atau malah ditinggalkan? Mungkin tergantung juga sih, kayak yang dari perkembangan tadi. Kalau aku sih ikutin aja gimana sikapnya si Najwa. Kalau emang dia masih mau temenan ya aku oke, kita bisa temenan. Mungkin ya emang tidak akan sedekat yang dulu, karena aku udah merasa kayak gak dihargai. Udah beberapa kali ngajak udah beberapa kali ngajak ngobrol gini, tapi dianya yang mungkin kurang responsif. Jadi aku agak malas lagi tuh kayak gitu lagi. Tapi kalau memang dia yang masih butuh aku dan masih mau berteman, aku masih welcome. Tapi kalau dari dia sendiri yang emang udah pengen pergi nggak mau lagi teman, ya udah aku terus. Jadi perilaku yang mungkin kedepannya Mbak Rahma itu lakukan, mungkin ya udah mengikuti apa yang ia lakukan gitu ya. Kalau emang dia baik ya dia baik, kalau enggak ya enggak gitu ya. Baik Mbak Rahma, bagaimana perasaannya ketika sudah mengutarakan perasaannya pada sesi diskusi kita pada sore hari ini? Mungkin lega sih, kayak ada orang lain yang dengerin cerita ini tanpa menyebutkan aku atau Najwa, karena kan kalian bertiga ini orang di luar kita. Kecuali beda rasanya sih kalau sebelum aku cerita ke kalian kayak cerita Fajar, dari Rizky, kita diskusi bertiga itu kayak ya memang mereka lebih condong menyalahkan si Najwa. Mungkin karena memang mereka temanku atau gimana, jadi mereka lebih condongnya ke aku, membelain aku. Tapi setelah ada sesi ini jadi merasa lebih enak aja, jadi gak ada yang berpihak ke aku atau gimana. Baik, mungkin karena waktu kita itu terbatas ya, mungkin karena ini sudah melewati 30 menit. Apabila nantinya Mbak Rahma ataupun Mas Yufa dan Mbak Amel ada yang ingin kita bahas lagi, itu kita bisa menjadwalkan pada sesi selanjutnya. Mbak Rahma dan semuanya berkenan. Baik, saya sedikit menyimpulkan dari permasalahan yang sudah kita bahas tadi, yaitu Mbak Rahma tadinya kan punya teman berempat, tapi ada salah satu orang yang mungkin bisa kita katakan tidak ada inisiatif dalam pertemanan juga. Salah satu permasalahan yang terjadi tadi yaitu masalah meminjam uang gitu ya, tapi tidak ada inisiatif untuk membayar. Maka dia juga tidak mau berteman lagi karena mungkin memang sudah renggang gitu ya, karena permasalahan tadi ataupun si Najwa itu malu gitu ya. Nah, Mbak Rahma tadi kan temannya juga sudah memberikan solusi ini kepada perkembangannya, yaitu dengan cara lebih terbuka lagi dengan pertemanannya. Tadi juga Mbak Rahma juga sudah menjelaskan respon-respon Mbak Rahma terkait juga perilaku juga. Mungkin itu sedikit kesimpulan dari saya. Mungkin kita bisa akhiri sesi konseling kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada Mbak Rahma yang sudah bersedia ceritanya untuk kita bahas di sini, kita diskusikan bersama. Lalu saya juga berterima kasih kepada Mas Yufa dan juga Mbak Amel yang juga ikut berpartisipasi untuk berdiskusi bersama kita. Mungkin kita bisa akhiri.